Posisi aparatur sipil negara atau ASN kerap berpotensi menjadi komoditas politik yang mengancam karir kepegawaiannya. Misalnya saja keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi yang melanggar ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria atau NSPK manajemen ASN yang ujung-ujungnya merugikan ASN itu sendiri. Lantas bagaimana jika itu terjadi? Temukan jawabannya hanya di BKN Talk. Emangnya BKN bisa mencabut penyalahgunaan kewenangan PPK instansi? Oke, Bang Rio, ini di BKN melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian sering ya menemui bahwa ternyata keputusan PPK ini banyak melakukan pelanggaran NSPK, ada gitu ya potensi itu. Kemudian Wasdal NSPK manajemen ASN itu apa, Bang? Ya, jadi Wasdal NSPK manajemen ASN itu adalah merupakan keseluruhan proses mulai dari pencegahan sampai dengan penindakan dalam hal ditemukan atau terdapat pelanggaran implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Jadi itu Wasdal NSPK manajemen ASN itu dia mencegah lalu dia menindak supaya apa? Supaya tadi yang pelanggarannya ini tidak terjadi lagi sehingga diperbaiki dan benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan. Oke, jadi ini tuh bisa nggak sih kalau misalnya Wasdal dapat dianalogikan sebagai polisinya ASN? Mungkin banyak orang berpikiran kayak gitu ya ketika dia melakukan pengawasan, pengendalian, pasti langsung stigmanya apakah seakan-akan seperti polisinya. Jadi kita bisa jelasin begini. Yang dilakukan pengawasan pengendalian oleh BKN melalui Kedeputian Wasdal BKN merupakan pengawasan pengendalian terhadap implementasi manajemen ASN-nya. Jadi kita lihat apakah proses atau aktivitas manajemen ASN yang dilakukan di masing-masing instansi, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah, itu sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum. Kalau bahasa kita, sudah sesuai NSPK atau belum. Jadi di implementasinya inilah BKN hadir untuk mengawasi dan mengendalikan. Jadi bukan seakan-akan seperti polisinya ASN secara individu, tapi secara manajemen ASN-nya. Namun seringkali memang ada kaitan erat atau ada korelasi saat kita melakukan pengawasan terhadap manajemen ASN-nya, secara otomatis individu PNS-nya juga terawasi. Contohnya, misalkan ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban atau larangan PNS. Di fase itu yang kita mau pastikan apakah instansinya melaksanakan manajemen kaitannya dengan apakah PNS tadi melakukan benar-benar melakukan pelanggaran dan benar-benar ditindak atas pelanggarannya itu. Jadi saya rasa di sini nih ada kaitannya erat. Tapi kalau ketika pertanyaannya apakah polisinya, sebetulnya bukan. Jadi yang benar-benar kita fokuskan di instansinya, manajemen ASN-nya dilakukan dengan baik atau tidak. Oke, berarti memang pelaksanaan ya pemerintahan berjalannya roda pemerintahan ini manajemen ASN-nya itu berarti diawasi kan? Iya. Dan pengawasan ini dilakukan oleh BKN. Iya. Nah, siapa sih yang melakukan itu? Oke, jadi di BKN ini kita kebetulan di Kedeputian Wasdal ada namanya pejabat fungsional auditor kepegawaian atau auditor manajemen ASN. Jadi auditor manajemen ASN atau auditor kepegawaian inilah yang melaksanakan tugas teknis kaitannya dengan pengawasan pengendalian. Jadi teknisnya itu kita ini auditor kepegawaian atau auditor manajemen ASN ini mulai dari kita mengidentifikasi, mulai dari kita melakukan analisis sampai kita membuat rekomendasi sampai dengan nanti kita menelusuri apakah hasil rekomendasinya ditindaklanjuti atau tidak. Disitulah nanti peran-peran auditor kepegawaian. Jadi seluruh fase dalam pengawasan pengendalian itu langkah awalnya, langkah pertamanya pasti diawali dari langkah-langkah auditor kepegawaian ini, begitu. Oke, kalau auditor manajemen ASN ya, gitu ya? Auditor manajemen ASN. Namanya ya, iya, betul. ASN. Nah, auditor manajemen ASN itu berarti melakukan audit. Iya. Nah, boleh diceritain nggak temuan-temuan apa sih yang biasanya dilakukan saat audit gitu oleh auditor manajemen ASN? Iya, jadi dalam pelaksanaannya pengawasan pengendalian oleh auditor kepegawaian itu seringkali memang ada banyak varian permasalahan kepegawaian atau banyak varian pelanggaran NSPK. Tapi yang sering secara umum kita temui biasanya nih kaitannya dengan PNS yang terkena tindak pidana. Jadi PNS terkena tindak pidana ini
dalam NSPK-nya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya, apabila yang bersangkutan ditahan, itu harus dilakukan pemberhentian sementara. Nah, seringkali temuan kita, instansi itu tidak langsung menjalankan proses pemberhentian sementara. Nah, jadi itu juga merupakan salah satu varian temuan atau hal yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengawasan pengendalian. Lalu, selain dia diberhentikan sementara saat ditahan, ketika dia inkrah, itu juga ada mekanisme lanjutan, terutama terhadap pelanggaran atau tindak pidana jabatan. Ketika dia tindak pidana jabatan yang biasanya mungkin sering kita dengar kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh PNS, itu konsekuensinya PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat apabila putusannya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, terhadap permasalahan ini seringkali kita dapati bahwa instansi tidak langsung mengeksekusi, tidak langsung melaksanakan langkah pemberhentian tidak dengan hormat tadi. Jadi itu merupakan dua varian permasalahan yang sering kita temui kaitannya dengan PNS tindak pidana. Jadi sebenarnya ada banyak lagi. Mungkin yang bisa saya ceritakan juga, seringkali juga kita temukan kaitannya dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan. Nah, jadi ada PNS yang seharusnya tidak diangkat dalam jabatan tertentu karena dia belum memenuhi syarat, itu diangkat. Itu kita nyatakan tidak sesuai dengan SPK. Ada juga PNS yang dia diberhentikan dari jabatannya. Padahal ada fase, ada prosedur yang memang belum dilakukan atau tidak sesuai. Itu juga sering jadi temuan kita dalam pelaksanaan wasdal. Dari temuan wasdal tadi, itu endingnya tuh apa? Nah, jadi kalau ditanya endingnya dari temuan kita, jadi kita tidak hanya sebatas bahwa kita melakukan pengawasan, kita temukan, bukan. Tapi kita juga punya semangat untuk mengendalikan. Jadi pengawasan pengendalian itu merupakan satu kesatuan utuh. Ketika dalam pengawasan kita bisa temukan, selanjutnya kita melaksanakan langkah-langkah pengendalian. Pengendaliannya ini bagaimana? Kita nanti mampu dulu berdasarkan identifikasi kita menemukan apa sih sebenarnya yang tidak sesuai. Lalu ketika tidak sesuai, kita sudah identifikasi, kita sudah analisis kenapa dia tidak sesuai. Lalu langkah selanjutnya kita mau berupaya untuk memperbaiki. Kita berupaya untuk mendorong di instansi pemerintah itu melakukan hal yang baiknya seperti apa sih, hal yang tepatnya seperti apa. Jadi itu akan kita lakukan dengan beberapa langkah-langkah lanjutan berdasarkan hasil pengawasan pengendalian. Nah, kalau misalnya nih tadi membahas tentang pemberhentian jabatan, pemindahan ya, seperti mutasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Dari mana para audiman tahu bahwa di luar sana ada indikasi seperti itu? Ya, jadi ada beberapa sumber. Kita bisa dapatkan informasi ada potensi pelanggaran NSPK lah begitu ya. Kita bisa dapat informasi itu dari berbagai jenis sumber. Yang pertama dari kanal-kanal pengaduan atau laporan atau surat masuk, itu sangat banyak yang masuk ke BKN, terutama ke Kedeputian Pengawasan Pengendalian, kaitannya dengan dugaan pelanggaran NSPK. Itu sangat banyak, itu menjadi sumber juga yang sejauh ini masuk ke kita sehingga kita harus lakukan langkah-langkah pengawasan pengendalian. Yang selanjutnya juga, kita ini selaku auditor kepegawaian, selaku auditor manajemen ASN, dituntut untuk proaktif. Jadi kita harus proaktif, bisa mengenali atau kita membaca aktivitas manajemen ASN di masing-masing instansi pemerintah. Sumbernya sih sejauh ini kita bisa pakai media online, kita bisa sering kontak-kontakan atau tukar-tukar informasi dengan PIC di instansi pemerintah. Jadi dari situ kita juga bisa paling tidak kita melakukan identifikasi awal. Oh, ini ada potensi nih, dari situ kita bisa dapat. Sejauh ini langkah yang kita lakukan dengan cara-cara begitu. Oke. Kalau ini ya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BKN ini ada nggak sih yang mendasari kita bekerja melakukan pengawasan dan pengendalian? Oke, jadi kalau ditanya dasar kita melakukan pengawasan pengendalian, dalam Undang-Undang ASN memang ini merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang memang sudah ditetapkan. Jadi Undang-Undang ASN itu kalau kita bicara konstruksinya, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan manajemen ASN. Presiden itu dengan kekuasaannya itu membagi sebagian kekuasaannya salah satunya kepada BKN dalam hal menyelenggarakan dan membina penyelenggaraan manajemen ASN, yang selanjutnya melakukan pengawasan pengendalian. Itu merupakan salah satu sumber atau dasar BKN dalam melakukan pengawasan pengendalian. Lalu di pasal 49 juga ada ditentukan lagi secara khusus bahwa BKN berwenang melakukan pengawasan pengendalian. Oke. Berarti itu memang udah
kewenangan ya, Iya. sebagai kewenangan gitu ya. Kewenangan dan tugas. Ya, kewenangan dan tugas BKN gitu, untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi manajemen ASN Iya. seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini tentang pengawasan dan pengendalian itu di tanggal 14 September kemarin. Ya. Ya, itu kan ada terbit ya peraturan presiden ya. Nomor 116 tahun 2022. Ya. Nah, itu memang kalau misalnya kita baca perpresnya atau sobat BKN semua sudah membaca seperti apa sih pelaksanaan Wasdal manajemen ASN setelah dan sebelum terbitnya Perpres, ada nggak sih yang memperkuat pelaksanaan Wasdal sendiri? Oke, jadi kalau ditanya perubahannya dengan terbitnya Perpres 116 tahun 2022, jadi bagi kami nih di Kedeputian Wasdal BKN, terutama di auditor kepegawaian atau auditor manajemen ASN, dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2022 ini, ada peningkatan tanggung jawab atau kewajiban kita dalam pelaksanaan Wasdal. Sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang ASN juga sudah ditentukan kaitannya dengan peran BKN dalam Wasdal. Tapi lewat Peraturan Presiden ini, Presiden menugaskan dengan memberikan beberapa mandat khusus kaitannya dengan fase-fase pelaksanaan pengawasan pengendalian. Jadi sebetulnya ada banyak perubahannya, tapi nanti saya coba bisa ceritakan beberapa ya. Yang pertama kaitannya dengan melalui Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2022, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pengawasan pengendalian. Nah, kolaborasi dan sinergitas ini dengan siapa? Tentunya dengan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait yang sama-sama punya tugas, punya kewenangan, punya fungsi yang berkaitan dalam pelaksanaan manajemen ASN. Jadi, melalui Peraturan Presiden itu, kita ini ditekankan bahwa kolaborasi itu harus dilakukan sejak saat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut. Nah, perubahannya di bagian mananya? Sebetulnya sebelum ada Perpres ini juga kita sudah jalan. Kita sudah kolaborasi juga, kita sudah jalankan sinergitas juga. Cuma seringkali pelaksanaan kolaborasi dan sinergitasnya itu hanya untuk momen-momen tertentu. Misalkan saat ada momen pilkada, kita melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi kaitannya dengan pengawasan supaya ASN itu netral, lalu kaitannya dengan momentum-momentum lain yang karena ada satu momen itu kita melakukan kolaborasi. Tapi lalu melalui Perpres ini kita tidak menunggu momentum, melainkan mulai dari perencanaan kita sudah diarahkan untuk melakukan kolaborasi. Itu yang pertama kaitannya dengan perubahan setelah adanya Perpres. Lalu yang kedua, melalui Perpres ini Presiden juga menegaskan bahwa kepala BKN itu dapat melakukan tindakan administratif. Nah, tindakan administratif ini apa? Tindakan administratif ini dilakukan dalam hal instansi pemerintah tidak melakukan perbaikan atau peningkatan pelaksanaan manajemen ASN. Itu diambil dari mana? Itu nanti kita bisa lihat dalam Perpresnya sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan NSPK itu nanti kita lakukan penilaian dalam bentuk pengawasan pengendaliannya. Jadi indeks NSPK, jadi aktivitas instansi dalam melakukan manajemen ASN itu diinput dalam aplikasi dan nanti keluar indeksnya. Dalam indeks itu terlihat nanti gapnya di mana hal-hal yang masih perlu peningkatan, di mana hal-hal yang masih perlu perbaikan. Jadi dalam hal-hal itu nanti instansi pemerintah wajib melakukan perbaikan. Nah, ketika perbaikan itu tidak dilakukan, itu tadi jadi salah satu sumber BKN nanti melakukan tindakan administratif. Lalu yang kedua, tindakan administratif itu dilakukan dalam hal instansi pemerintah tidak menindaklanjuti hasil audit. Jadi tadi kan kita sudah cerita bahwa potensi pelanggaran itu ada banyak. Ketika potensi pelanggaran itu terbaca oleh kita, memang kita lakukan juga tugas-tugas kita melakukan pengawasan pengendalian, kita mengeluarkan rekomendasi atau hasil pengawasan, itu instansi wajib melakukan. Ketika tidak dilakukan, di situ nanti kepala BKN dapat melakukan tindakan administratif. Untuk jenis-jenis tindakan administratifnya itu ada beberapa, dan itu dilakukan BKN tentunya tadi di luar BKN sendiri dalam melaksanakan, itu juga ditekankan untuk bisa dilakukan berkolaborasi bersama instansi lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan adanya Perpres ini ditekankan pula bahwa pelaksanaan pengawasan pengendalian ini memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi. Jadi
lewat sistem informasi, harapannya penggunaan teknologi informasi, pengawasan pengendalian ini bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Melalui indeks itu ya? Melalui indeks, ada beberapa juga. Ada juga. Kita ada beberapa tools yang kaitannya kita menggunakan teknologi informasi supaya memudahkan, baik memudahkan BKN dalam melakukan pengawasan atau memudahkan instansi, sehingga instansi juga tidak perlu repot-repot saat kita butuh data ini, data itu bisa dituangkan dalam sistem informasi. Jadi itu yang ketiga, itu merupakan perubahan yang timbul dari lahirnya Perpres ini. Lalu yang terakhir, ada juga ketentuan bahwa pada Perpres ini Presiden menekankan untuk dalam hal PPK definitif tidak ada. Jadi dalam hal terjadi kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan PPK itu tidak bisa melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi. Jadi itu merupakan satu ketetapan yang ditetapkan oleh Presiden melalui peraturan ini. Namun dalam hal ada kebutuhan instansi pemerintah, pejabat yang ditunjuk tadi dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. Jadi pertimbangan teknis Kepala BKN ini merupakan sebuah langkah juga BKN memastikan PPK yang tidak definitif tadi ini ketika dia melaksanakan proses-proses tadi memang sudah sesuai dengan NSPK. Jadi potensi pelanggarannya itu bisa diminimalisir lah, karena sebelum dilakukan tindakannya disampaikan dulu ke BKN. BKN nanti kita membantu justru bahwa yang ini sebaiknya tidak karena potensi pelanggaran ini. Jadi kita membantu di wilayah itu. Oke, berarti tidak hanya ini ya, pengawasan dan pengendalian itu tidak hanya sebatas rekomendasi, tapi kita juga memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKN ini dilaksanakan oleh PPK-nya tersebut gitu. Jadi kalau dalam peraturan Presiden itu memang disebutkan bahwa salah satu objek Wasdal itu adalah tindak lanjut instansi kaitannya dengan rekomendasi BKN, rekomendasi KSN, atau rekomendasi Menteri, Pan-RB, atau yang lembaga yang terkait kaitannya dengan pelaksanaan manajemen ASN. Jadi seluruh produk dari pemerintah pusat yang punya kewenangan kaitannya dengan manajemen ASN itu menjadi objek, supaya kita bisa memastikan bahwa kebijakan atau ketentuan-ketentuan teknis itu bisa dilaksanakan oleh instansi. Tadi kan disebutkan juga ya, ada instansi lain ya, seperti Kemenpan-RB, misalnya KASN lah, juga Kemendagri itu, apakah itu ya? Berarti bentuk kolaborasi ya, salah satunya. Dan juga mungkin dengan instansi lain, pasti kita punya instansi pusat, instansi daerah, berarti ada sekitar lebih dari 600 instansi yang diawasi dan dikendalikan oleh BKN terkait implementasi NSPK manajemen ASN-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di porsi BKN sendiri, antara Kemenpan-RB, KSN, dan LAN, ataupun misalnya dengan Kemendagri, seperti apa porsi-porsinya, pembagian tugasnya seperti itu? Baik, jadi kalau kaitannya dengan pembagian porsinya, kita sama-sama meyakini bahwa pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan yang dalam Undang-Undang ASN itu betul-betul kita sama-sama laksanakan. Kita mengetahui bahwa Kemenpan itu punya tugas, fungsi, dan kewenangan kaitannya dengan kebijakan. Lalu KSN juga punya fungsi, tugas, dan kewenangan kaitannya dengan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi, lalu pengawasan sistem merit, lalu LAN juga kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kompetensi, lalu Mendagri juga punya fungsi kaitannya dengan mutasi antar instansi di dalam Undang-Undang ASN ada disebutkan itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan BKN? Nah, BKN ini dalam Undang-Undang ASN kan tadi kita sudah sampaikan bahwa porsi yang ada dalam Undang-Undang ASN itulah yang berupaya kita lakukan. Jadi kita sudah diberikan amanat, kita sudah diberikan delegasi oleh Undang-Undang, ketambahan lagi kita juga diberikan tugas secara khusus oleh Presiden. Ini merupakan satu kesatuan kaitannya dengan porsi mana atau di bagian mana BKN hadir melalui Wasdalnya untuk memastikan pelaksanaan manajemen ASN itu bisa semakin baik. Tadi terkait pembahasan sebelumnya ya, yang awal, bahwa ternyata temuan auditor manajemen ASN ini banyak ya, dan di berita-berita juga sudah banyak ya, bahwa tentang adanya keputusan PPK yang tidak sesuai NSPK terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatannya gitu. Dengan adanya Perpres ini, ada nggak sih yang berubah dari kewenangan PPK-nya sendiri dalam proses kepegawaian yang tadi itu pengangkatan, pemindahan, pemberhentian? Ya, untuk
kewenangan PPK atau fase-fase yang bisa dilakukan PPK kaitannya dengan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan PNS itu sama sekali tidak ada perubahan. Jadi kewenangannya itu betul ya sudah sesuai dengan Undang-Undang ASN menyatakan apa, itulah kewenangannya. Hanya saja melalui Perpres ini masing-masing PPK itu diminta atau diharapkan bisa lebih memberikan perhatian yang lebih tinggi lagi kaitannya dengan pelaksanaan manajemen ASN. Karena apa? Pelaksanaan manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK ini harus menjadi concern bersama, concern penuh dari seluruh PPK, pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi, karena tadi ketika ada tindak lanjut pelaksanaan NSPK yang belum sesuai atau tadi belum adanya perbaikan peningkatan implementasi NSPK manajemen ASN lalu belum menindaklanjuti hasil pengawasan pengendalian, ada berbagai kemungkinan, ada potensi produk PPK itu bisa dicabut, bisa dibatalkan oleh BKN, bahkan BKN bisa merekomendasikan kepada Presiden untuk melakukan pencabutan kewenangan. Jadi secara kewenangannya tidak ada perubahan, tapi hanya diminta supaya lebih memberi perhatian yang lebih tinggi aja tentang pelaksanaan NSPK di instansi pemerintah. Oke, berarti saat sudah seperti adanya pelanggaran tersebut dan sudah ada rekomendasi, tidak ada perbaikan gitu ya, bisa ya berarti produk pelayanannya itu diblokir. Iya, bisa ya? Betul. Jadi itu merupakan salah satu bentuk tindakan administratif yang diamanatkan Presiden untuk dilakukan oleh Kepala BKN. Jadi ada dia teguran, ada peringatan, bisa melakukan pemblokiran, lalu pencabutan atau pembatalan keputusan, sampai tadi merekomendasikan kepada Presiden untuk melakukan pencabutan kewenangan PPK-nya. Itu mekanismenya tuh prosesnya itu berapa lama sih? Jadi kalau ditanya berapa lama, ini sebetulnya tentatif ya, karena tergantung juga, karena masing-masing permasalahan itu punya kompleksitas tersendiri. Untuk melakukan identifikasinya juga kita bisa, ada yang membutuhkan waktu cukup singkat, ada juga membutuhkan waktu cukup lama. Jadi secara fasenya tadi kita melakukan pengawasan pengendalian, keluar hasilnya, lalu kita menyampaikan hasilnya kepada instansi, lalu kita memonitor penanganan tindak lanjutnya. Apakah benar-benar sudah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan NSPK? Ketika itu belum, baru kita tadi masuk ke fase melakukan tindakan administratif. Nah, kalau dari data Wasdal sendiri ya, atas kinerjanya para auditor, sejenis pelanggaran NSPK manajemen ASN yang paling banyak itu ada di mana? Oke, jenis pelanggaran manajemen ASN yang paling banyak itu tuh sebetulnya variatif banget sih pelanggaran manajemen ASN itu. Cuma yang paling sering kita temukan kaitannya tadi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari jabatan. Jadi itu banyak kita temukan seorang PNS, dia sudah menduduki satu jabatan, dia sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam jabatan itu, tanpa diketahui penyebab yang pasti, tanpa diketahui penyebab yang sesuai dengan NSPK, PNS tersebut diberhentikan. Lalu dalam jabatannya itu diangkat pejabat yang lain, yang setelah kita telusuri ternyata pejabat yang diangkat itu juga tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan persyaratan. Sehingga yang bersangkutan itu sebetulnya juga tidak boleh mengisi jabatan yang kosongnya itu juga karena belum sesuai NSPK. Nah, itu paling banyak varian seperti itu yang kita temui dalam praktek pengawasan pengendalian NSPK manajemen ASN. Lalu yang kedua kaitannya dengan PNS yang terlibat tindak pidana. PNS yang terlibat tindak pidana itu saat yang bersangkutan ditahan karena melakukan tindak pidana, itu ada mekanisme namanya pemberhentian sementara. Jadi seharusnya PNS yang ditahan itu dilakukan pemberhentian sementara. Namun ada beberapa fakta yang kami temukan, seringkali bisa kita baca di media juga, PNS-nya ditahan, namun proses pemberhentian sementaranya tidak langsung dilakukan. Jadi Kenapa? Itu juga bisa ada beberapa alasan proses pemberhentian sementaranya itu tidak langsung dilakukan. Pertama sih biasanya informasi mengenai status PNS itu ditahan itu belum diterima oleh instansi. Nah, untuk yang hal seperti itu kita selalu mendorong instansi untuk proaktif untuk mencari tahu ke pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib dalam hal ada informasi PNS di instansinya ditahan karena melakukan tindak pidana. Dengan informasi itu bisa dilakukan nanti proses pemberhentian sementaranya. Lalu ada juga, ini PNS melakukan tindak pidana dan sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah. Kasusnya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana korupsi, itu harusnya tuh di pemberhentian tidak dengan hormat, diberhentikan tidak dengan hormat.
di PTDH, tapi oleh instansi tidak dilakukan PTDH. Itu juga menjadi hal yang sering kali kita temukan dalam pelaksanaan pengawasan pengendalian. Sebetulnya variannya lebih banyak lagi, mulai dari pengadaan sampai dengan pemberhentian, sampai dengan perlindungan, ketentuan-ketentuan yang agak dikesampingkan atau terlanggar NSPK-nya itu banyak, tapi yang paling sering kita temukan dua hal tadi. Berarti di 18 elemen NSPK itu yang paling banyak itu ada di dua tadi itu, tentang jabatan sama tentang PNS yang melakukan tindak pidana. Nah, sebetulnya pelanggaran seperti itu ya itu tuh karena PPK-nya tidak tahu akan rules yang seharusnya, atau memang ada faktor-faktor lain yang membuat itu yang aturan yang harusnya dijalankan jadi tidak dijalankan. Bagaimana teman? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa alasan pelanggaran NSPK itu bisa terjadi. Yang pertama tadi betul, mungkin baik itu PPK, PYB atau pengelola instansi kepegawaiannya masih belum memahami secara utuh atau belum terinformasi tadi kaitannya dengan pemahaman ketentuannya, atau mungkin belum terinformasi kaitannya dengan ada fakta-fakta tertentu yang berpotensi terjadi pelanggaran NSPK. Itu juga jadi hal yang bisa ditemukan atau sering kali kita temukan kaitannya kenapa pelanggaran NSPK itu terjadi. Yang pertama pengetahuan tentang pedoman-pedomannya, lalu yang kedua tentang belum diterimanya informasi, lalu juga ada faktor-faktor lain, misalkan ada hal-hal faktual di masing-masing instansi pemerintah yang ketika berupaya untuk mengimplementasikan manajemen ASN sesuai dengan NSPK itu ada kesulitan, biasanya faktor-faktor tertentu lah. Gitu. Nah ini juga berjalannya caranya kita menjalankan roda pemerintahan ini kan memang sangat disorot ya oleh publik gitu. Nah ini juga kan berpengaruh ya jika pelaksanaan manajemen ASN ini sesuai dengan NSPK, maka bisa mempengaruhi juga bisa berpengaruh kan pada jalannya roda pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih baik seperti itu ya. Nah kemudian jika ada pelanggaran NSPK tadi, sanksi ada nggak sih sanksi dan konsekuensi pada pelanggaran NSPK baik untuk PPK-nya dari secara kelembagaan dan ASN-nya secara individu? Itu seperti apa? Kalau soal sanksi ya, ini sih kalau dalam konteks kita pengawasan pengendalian, terutama yang sudah ditentukan dalam Perpres, itu ada namanya kita ditentukannya itu tindakan administratif. Jadi kita tidak menyebut sanksi. Nah, tindakan administratif itu tadi dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan pengendalian tidak dilakukan, perbaikan implementasi manajemen ASN tidak dilakukan, bisa dilakukan tindakan administratif, mulai dari peringatan, teguran, lalu pemblokiran data atau layanan kepegawaian, bisa juga pencabutan keputusan, bisa juga pembatalan keputusan, sampai dengan rekomendasi pencabutan kewenangan. Jadi itu merupakan tindakan administratif yang kita bisa lakukan terhadap instansi pemerintah. Lalu kaitannya bagaimana kalau individunya? Nah, individunya tentu ada mekanisme tersendiri ketika memang ada NSPK dalam hal ada kewajiban atau larangan yang dilanggar oleh individu PNS atau individu ASN, itu ada mekanisme tersendiri namanya mekanisme penjatuhan disiplin. Nah, mekanisme penjatuhan disiplin itu bisa berefek PNS tersebut atau ASN tersebut dijatuhi sanksi. Bahkan bukan hanya sekedar sanksi disiplin, tapi terhadap pelanggaran hal yang tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang, itu bisa sampai ke pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu. Jadi memang baru-baru ini juga banyak juga ya secara ASN sendiri yang disorot juga nih kalau misalnya di media sosial ya, mungkin teman-teman sobat BKN juga tahu lah beberapa isu-isu seputar secara ini ya disiplin PNS-nya sendiri ya. Nah terakhir nih kan tadi disinggung ya bahwa kita tuh sebetulnya dari pengawasan dan pengendalian BKN ini tuh kita tuh nggak pengen nih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari sisi implementasi manajemen ASN yang tidak sesuai dengan NSPK. Nah, upaya apa sih yang dilakukan oleh BKN agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi? Jadi kalau kaitannya dengan upaya mencegah berarti ya kita preventif. Bagaimana supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Jadi yang secara faktual sudah sering kita lakukan, kita seringkali
melayani instansi pemerintah. Dalam hal ini kita berkonsultasi kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan NSPK terhadap satu proses manajemen ASN tertentu. Biasanya kita sering banget tuh instansi pemerintah nanya, bagaimana nih sebetulnya yang harus kita lakukan? Apakah kita lakukan ini boleh atau kita lakukan ini boleh? Nah, sekali lagi yang menjadi acuan kita di BKN dalam hal pengawasan pengendalian, kita selalu lihat, oh NSPK-nya bicara begini. Oh NSPK-nya tuh ketentuannya begini. Lalu ketika memang instansi ternyata ada fakta-fakta tertentu, itu nanti semua akan menjadi kita satukan menjadi informasi utuh. Barangkali nanti ada hal-hal tertentu yang secara kebijakan, secara nasional nanti ada pembahasan, diterbitkan kebijakan, bisa jadi memang nanti dapat diakomodir atau memang tidak diakomodir. Lalu juga melalui beberapa tahun belakangan ini kita juga ada metode tersendiri kaitannya dengan langkah preventif, yaitu kita melakukan penilaian implementasi NSPK manajemen ASN. Oh iya, BKN Award itu ya? BKN Award itu adalah salah satu akses dari kita melakukan ini. Jadi kita melakukan penilaian ini sekali lagi dalam konteks kita melakukan pengawasan pengendalian. Jadi dalam konteks melakukan pengawasan pengendalian, kita melakukan penilaian indeks implementasi NSPK namanya. Nah, penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN ini kita melihat, kita membaca secara utuh pelaksanaan proses manajemen ASN atau aktivitas manajemen ASN di instansi pemerintah. Dari situ nanti kita menemukan gap-nya. Masih ada nggak sih yang belum sesuai NSPK? Ketika memang masih ada, di situ nanti kita berupaya untuk melakukan langkah pengendalian supaya tidak terjadi lagi. Itu kan berarti kan kita mencegah untuk ke depannya. Jadi supaya ke depannya tidak terjadi lagi pelanggaran serupa. Kalau memang sudah baik, bagaimana caranya supaya yang sudah baik di satu instansi ini kita bisa sampaikan ke instansi lain bahwa yang benar seperti ini, bahwa sudah ada role model loh sebetulnya. Gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu langkah preventif atau tindakan pencegahan kita dalam melakukan pengawasan pengendalian. Masih banyak lagi, contohnya kita melakukan bimbingan teknis terhadap hal tertentu, itu di unit-unit kerja BKN juga melakukan itu, lalu melakukan pendampingan kaitannya dengan ada ketentuan tertentu, instansi mungkin mengalami kesulitan atau sulit memahaminya, kita juga unit-unit kerja di BKN juga melakukan proses-proses pendampingan. Kira-kira begitu. Berarti kalau yang menarik ya, yang tentang penilaian indeks, ini sebagai wujud BKN mengapresiasi bagi instansi yang terus gitu melakukan improvement untuk melaksanakan implementasi NSPK manajemen ASN seperti itu. Dan dampaknya juga karena berlomba-lomba itu wah kita harus ini gitu, harus bener nih yang kita lakukan harus sesuai NSPK seperti itu. Itu menarik. Jadi itulah makanya kita kan mendorong instansi untuk melakukan pelaksanaan manajemen ASN-nya sesuai dengan NSPK, dan kita juga mengapresiasi kita memberikan penghargaan, dan bahkan memang dalam peraturan Presiden 116 2022 ini itu juga memang menjadi ketentuan yang sendiri yang diatur bahwa BKN dapat memberikan penghargaan. Jadi harapannya memang jadi kita ingin sebetulnya nggak berlomba-lomba sih, tapi lebih termotivasi lah gitu. Jadi kita juga karena kita juga merasa berterima kasih karena dengan instansi pemerintah melakukan manajemen ASN sesuai dengan NSPK, BKN kan juga terbantu, pemerintah juga terbantu, jadi begitu. Semuanya jadi lebih baik. Lebih baik, berjalannya roda pemerintahan. Oke. Selain tadi kan preventif selain preventif apa lagi sih? Kalau di dalam Perpres Swasta itu masih ada kan ya? Jadi ada dua metode kan. Tadi yang pertama yang preventif yang kita sampaikan. Lalu yang kedua ini ada namanya metodenya represif. Nah represif ini kita lakukannya melalui audit. Tadi temuan-temuan itu dari hasil audit. Ya auditnya itu ada audit reguler, ada audit investigatif. Jadi audit investigatif atau audit investigasi itu kita lakukan dalam hal ada concern yang lebih terhadap suatu permasalahan atau ada permasalahan yang kita anggap ini harus ada treatment tertentu khusus, itu kita lakukan audit investigasi. Nah, jadi kalau represif ini pelanggaran NSPK-nya sudah terjadi sehingga kita harus melakukan tindakan represif. Jadi setelah perbuatannya itu atau pelanggarannya itu terjadi, kita melakukan langkah-langkah audit untuk menemukan kenapa itu bisa terjadi dan untuk memetakan sehingga kita bisa memberikan gambaran perbaikannya bagaimana sih. Jadi kita bukan cuma sampai ketemu permasalahannya, tapi sebaiknya bagaimana, perbaikannya bagaimana, langkah-langkahnya apa saja. Dan sekali lagi kita juga di setiap hasil temuan kita juga selain memberikan saran
perbaikan atau saran terhadap PPK atau PYB atau pengelola kepegawaian kaitannya dengan permasalahan tertentu, kita juga selalu menawarkan diri untuk melakukan pendampingan. Jadi kita juga mau bertanggung jawab juga bahwa rekomendasi atau saran yang kita sampaikan itu mampu terimplementasi di tingkat teknis. Ada lagi nih pertanyaan. Kan tadi ya, instansi pemerintah itu yang pusat dan daerah ini tuh kan ada banyak ya, ratusan ya. Bagaimana caranya mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian seperti itu kalau di BKN? Oke, jadi optimalisasinya itu memang nggak bisa dielakkan lagi di era sekarang ini. Memang kita harus maksimalisasi teknologi informasi atau maksimalisasi sistem informasi. Jadi pengawasan pengendalian yang kita lakukan, yang BKN lakukan juga sudah mengarah ke sana. Kita coba mengoptimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pengawasan pengendalian. Jadi harapannya dengan optimalisasi sistem informasi tadi, kita jadi bisa menyentuh keseluruhan. Karena kalau sentuhan secara fisik kita datang ke masing-masing instansi, sepertinya itu agak kewalahan dengan jumlah yang tadi 600 lebih atau bahkan sampai 700. Jadi yang kita lakukan maksimalisasi sistem informasi tadi, dan kita juga di BKN, terutama di Kedeputian Wasdal, kita juga sudah membagi PIC kaitannya dengan instansi mana yang menjadi kewenangan atau menjadi wilayah kerja masing-masing auditor kepegawaian atau auditor manajemen ASN. Harapannya apa? Biar lebih mudah aja gitu. Biar lebih mudah tektokannya dengan masing-masing instansinya gitu. Kalau ini terkait Perpres Wasdal ya, kita kembali lagi. Auditor manajemen ASN dalam bekerja gitu. Dengan adanya Perpres Wasdal, apa sih harapan para auditor manajemen ASN dengan adanya Perpres Wasdal untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen ASN? Seperti apa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya peraturan presiden ini, yang bertambah itu adalah tanggung jawab dan kewajibannya. Jadi kita makin merasa harus bertanggung jawab lagi nih, karena presiden sudah sudah memandatkan, sudah menugaskan, sehingga harus langkah-langkah yang kita lakukan sudah tidak bisa langkah-langkah seperti sebelumnya. Makanya yang kita harapkan dengan lahirnya Perpres ini, instansi pemerintah juga sama-sama mau melakukan peningkatan. Jadi kita punya fakta objektif bahwa hari ini kita berada dalam posisi tertentu dengan adanya peraturan presiden tentang pengawasan pengendalian NSPK ini. Harapannya pelaksanaan NSPK ini bisa bukan tidak di titik tertentu itu lagi, tapi lebih meningkat lagi. Jadi kita juga berharap instansi pemerintah punya perhatian yang sama juga untuk sama-sama kita meningkatkan, sehingga pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan itu bisa semakin baik dengan semakin baiknya implementasi NSPK manajemen ASN. Jadi Perpres Wasdal ini tuh bukan untuk BKN saja, bukan untuk auditor manajemen ASN, bukan sama sekali bukan. Ya, tapi juga untuk semua penyelenggara pemerintah, gitu ya. Oke, sobat BKN, itu tadi perbincangan saya bersama Auditor Manajemen ASN BKN, Rio Sianipar. Semoga dengan tayangan ini ada harapan bahwa kebijakan dan implementasi manajemen ASN di instansi pemerintah dapat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, sehingga tidak ada lagi potensi ASN yang dirugikan karena proses keputusan yang berkaitan dengan manajemen ASN itu telah sesuai dengan NSPK. Selain itu, dari sisi instansi juga dapat mengetahui elemen manajemen ASN mana yang perlu ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada akhirnya dapat terwujud. Sampai ketemu lagi di BKN Talk selanjutnya. Dah. That's why I'm